Yang Prabut. Selamat pagi, maaf. Selamat pagi, yes. Assalamualaikum Prabut. Semoga Waalaikumsalam. Prabut masih sudah nunggu waktu kamu persilakan untuk Prabut. Saya share screen dulu ya, bentar. Iya, iya. Semoga saya stand by Prabut. Baik, apakah sudah terlihat Sudah, Prof. slideshow? Sudah ya? Sudah, Prof. Ya, baik. Oke, kita melanjutkan sambil juga mungkin memperkaya apa yang kita bahas kemarin ya. Kemarin saya tidak sepenuhnya menyadari bahwa sesi yang paradigma itu ternyata ada dua sesi. Jadi kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang kemarin mungkin saya tidak banyak menjelaskan di materi-materi tertentu. Nah, nanti slide-nya saya akan susulkan slide yang hari ini ya. Ya kalau yang kemarin sudah diterima. Sudah, Prof. Sudah ya, oke. Yang hari ini, sekalipun mungkin terlihat dari awalnya sama, tapi di tengah-tengahnya saya menambahkan slide-nya. Jadi nanti yang dipakai slide yang hari ini saja, karena itu yang lebih lengkap. Ya, oke. Saya akan kembali sedikit dari kemarin ketika kita membahas ada beberapa tradisi di dalam research kualitatif. Tradisi ini sinonimnya adalah beberapa jenis gitu ya, atau rancangan yang dipakai dalam penelitian kualitatif. Nah, kemarin saya menjelaskan bahwa sampai sekarang pun kalau kita melihat berbagai publikasi di jurnal gitu ya, internasional maupun nasional, kita mungkin menjumpai peneliti yang menuliskan bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, titik. Tanpa menyebutkan lebih lanjut apa desain yang digunakan dalam penelitian kualitatifnya. Jadi dia hanya mengatakan bahwa this is a qualitative research. Yang memang mereka mengikuti juga, mematuhi juga kaidah-kaidah di dalam riset kualitatif. Nah, ini memang masih banyak kita jumpai ya, common dilakukan, umum dilakukan. Jadi apa ya, apalagi mungkin untuk riset di S1, kadang juga di S2 gitu, kita ya tidak perlu memaksakan diri apakah menggunakan fenomenologi, grounded theory, atau etnografi, unless memang tujuan risetnya memang cocok dengan tradisi-tradisi yang lebih spesifik di dalam penelitian kualitatif. Nah, yang banyak digunakan dalam riset kualitatif ada 3 rancangan atau 3 tradisi riset ya. Yang pertama adalah fenomenologi, kemudian grounded theory, dan yang ketiga adalah etnografi. Fenomenologi itu asal katanya memang fenomena ya, fenomena. Tetapi yang menjadi fokus dari fenomenologi adalah memahami esensi terhadap pengalaman nyata tentang suatu fenomena. Jadi fenomenanya apa? Kalau fenomenanya adalah eh, gunung meletus gitu ya, ya itu berarti yang ditanya adalah pihak-pihak yang memang
mempunyai pengalaman nyata eh, terkait dengan fenomena gunung meletus. Apakah pengalaman nyatanya sebagai mungkin masyarakat yang harus kemudian pindah, digusur gitu karena itu sangat terdampak gitu. Jadi mereka harus mengungsi. Apakah pengalamannya yang dilihat adalah pengalaman sebagai volunteer pada saat gunung meletus itu terjadi, ataukah pengalaman sebagai tenaga kesehatan yang kemudian misalnya puskesmas, puskesmas atau fasilitas kesehatan yang berada di wilayah itu misalnya. Jadi itu silahkan saja, tetapi ini yang menjadi fokus adalah memang mereka-mereka yang punya pengalaman nyata. Sehingga nanti yang dideskripsikan adalah ya cerita tentang pengalaman itu. Bukan cerita tentang pemahaman, knowledge. Bukan cerita tentang persepsi. Itu bukan ya, itu berbeda ya. Jadi ini adalah apa yang real mereka alami dan apa yang kemudian mereka lakukan. Contoh lain fenomenologi yang mungkin saya terkesan ya adalah ketika dalam sebuah paper itu dia menceritakan tentang pengalaman seorang ibu merawat anak balita yang sudah terdiagnosis kanker. Anaknya masih balita ya. Ya, kemudian studinya dilakukan dengan wawancara serial gitu di rumah ya. Jadi di rumah ibu dengan anak kanker itu. Jadi dia sambil bisa melihat juga ketika ibunya berinteraksi dengan anaknya gitu. Terus wawancaranya juga dilakukan beberapa kali. Nah, kemudian papernya itu diberi judul begini. Jadi kalau fenomenologi itu kita memikirkan kayak apa sih pengalaman ketika eh, mengungsi, ketika terjadi letusan Gunung Merapi misalnya. Kayak apa sih hidup dengan kondisi bahwa seorang ibu harus merawat anak sejak kecil menderita kanker. Itu pengalamannya seperti apa? Nah, dalam paper yang cerita tentang ibu yang merawat anaknya dengan kanker itu, ya akhirnya papernya itu diberi judul bahwa ini ibarat seseorang yang mendaki gunung, tetapi gunungnya ini gunung yang berbatuan. Nah, kalau gunung yang berbatuan itu apa kita membayangkannya? Jadi, at any time, itu kalau dia lengah sedikit saja, maka sangat mudah untuk dia tergelincir dan jatuh. Nah, itu pengibaratan esensi dari pengalaman ibu yang kesehariannya merawat anak balita dengan kanker. Jadi sekalipun kita nggak baca papernya gitu ya, mungkin Anda bisa membayangkan ya, iya ya, naik gunung tapi gunungnya berbatuan gitu. Jadi setiap kali kaki melangkah itu yang diinjak adalah batu-batu yang itu sangat mudah tergelincir. Ya, jadi itu adalah esensi pengalamannya bahwa ya tidak boleh lengah sedikit pun. Dan kekeliruan yang kecil itu mungkin sudah berakibat fatal untuk kesehatan anak balita dengan kanker. Itu fenomenologi ya. Memang cirinya wawancaranya biasanya beberapa kali gitu dan mungkin wawancaranya juga cukup panjang ya karena bisa dibayangkan kalau yang ibu dengan anak mungkin tadi juga disambi-sambi gitu. Dengan disambi itu malah kita bisa melihat gitu interaksi ibu dan anak saat itu seperti apa. Oke, itu fenomenologi. Nanti kita lihat lagi contoh-contoh yang lain ya. Nah, yang kedua adalah grounded theory. Grounded theory ini
sekali lagi tujuan akhirnya adalah bisa memperbaiki, memperkaya, atau mengembangkan teori. Nah, kata grounded ini digunakan untuk menunjukkan bahwa teori yang dikembangkan itu berasal dari data yang diperoleh atau grounded dari data yang diperoleh. Nah, mengapa orang melakukan grounded teori ya? Kemarin saya bercerita alasan salah satunya adalah misalnya ketika teori ini berasal dari negara-negara maju yang mungkin sosial ekonomi, pendidikan, sistem pelayanan kesehatannya itu sangat berbeda dengan apa yang ada di Indonesia atau di negara berkembang pada umumnya. Nah, sehingga kalau itu merupakan teori pelayanan kesehatan misalnya, nah kemudian kita harus berpikir sebelum teori ini kita terapkan di negara kita misalnya, peneliti kualitatif akan berpikir apakah teori ini bisa begitu saja dipakai ya di sini. Padahal tempat teori itu berasal, itu sistem pelayanan kesehatannya sangat berbeda gitu. Ya, begitu pula misalnya teori-teori yang terkait dengan behavior gitu ya, perilaku atau yang terkait dengan budaya, belief gitu ya. Wah, ya beliefnya orang Amerika, Eropa sangat berbeda dengan belief kita. Nah, sehingga sebelum teori itu digunakan, mungkin ini diteliti dulu. Apakah ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dulu atau lengkapi dulu gitu ya, diperkaya dulu supaya teori itu lebih cocok dengan konteks kita. Baru kemudian teori itu digunakan. Nah, di sini juga sampelnya bisa individual atau kelompok ya. Wawancaranya ya kurang lebih mungkin nggak terlalu berbeda ya, 20-30 orang. Tapi di sini ada catatan bahwa konsep saturasi itu menjadi penting. Saturasi itu nanti kita singgung waktu sampel ya, kita bicara sampel. Saturasi itu artinya jenuh atau redundant. Nah, kok jenuh itu gimana gitu maksudnya? Jenuh ini yang jenuh adalah datanya ya. Bukan penelitinya ya yang jenuh ya, bukan Anda yang, waduh udah bosen gitu wawancara. Enggak, itu bukan itu maksudnya. Jenuh datanya. Oh, kok taunya gimana kalau itu datanya jenuh? Taunya adalah ketika kita sudah bertanya, kita mencoba menggali, kita mencoba bertanya dengan mungkin jurus pertanyaan yang cara bertanya yang berbeda. Kok jawabannya itu-itu aja ya? Kok jawabannya sama? Nah, ini mungkin ya. Mungkin karena memang informasinya sudah saturated. Datanya sudah jenuh. Nah, saya katakan mungkin karena sebaiknya kesimpulan ini sudah saturated atau belum, itu tidak diambil oleh penelitinya. Lebih baik kalau itu diputuskan bersama orang lain. Ya kalau kita sedang dalam pendidikan, mungkin paling mudah adalah dengan pembimbingnya. Nah, nanti pembimbingnya gimana caranya? Ya, dia melihat transkrip. Ya, ke dalam kualitatif itu kan apapun cara pengumpulan data yang digunakan, kita bikin transkrip. Transkrip itu ya apa adanya pembicaraannya, suasananya, gitu, gesturnya, itu sebaiknya semua tertulis di transkrip. Sehingga ketika pembimbing baca transkrip, mungkin dia akan komentar, melihat gitu ya, kamu nanya apa, jawabannya apa, nanya apa. Mungkin pembimbing bisa komentar, loh, ini jawabannya gini kok nggak kamu kejar. Misalnya. Kok kamu nggak tanyakan lagi?
Nah, itu artinya mungkin cepat jenuh karena cara kita probing untuk menggali lebih lanjut, untuk mengejar pertanyaan itu lebih lanjut, mungkin masih kurang kurang memadai gitu. Sehingga datanya gampang jenuh. Nah, kalau begitu ya solusinya adalah diwawancara lagi ya dengan orang yang lain, tapi kita memperbaiki skill untuk bertanya. Nah, namun kalau pembimbingnya memang sudah melihat transkripnya dan dia merasa juga penelitinya sudah, oh ini sudah benar nih ngejarnya, ini ketika ada clue tertentu dikejar, digali gitu. Nah, mungkin pembimbing akan mengatakan, iya ini kayaknya udah cukup nih wawancaranya. Karena jawabannya sudah itu-itu saja. Tidak ada lagi hal yang baru yang muncul dari interview itu. Nah, sehingga saturated ini menjadi sangat-sangat penting kalau kita melakukan grounded theory. Ya, secara umum juga penting ya, tetapi pada grounded theory karena tujuannya betul-betul ingin memperkaya sebuah teori atau melengkapi atau mengadaptasi sebuah teori. Jadi ini penting banget buat diyakinkan. Nah, analisis datanya ya nanti kita tidak bahas analisis yang sangat spesifik, tetapi untuk grounded theory memang kita mengenal ada itu ya bermacam-macam coding, tahapan dalam coding sampai memastikan bahwa eh, apa ya kita bisa menemukan memang ada sebuah apa konstruk gitu yang itu tidak ada pada teori aslinya, tetapi sangat penting kalau kita mau menerapkan itu di Indonesia. Dan nanti juga ada contohnya ya. Nah, sehingga hasil akhirnya grounded theory ya berupa usulan model teorinya yang mungkin ini menjadi modifikasi dari teori asalnya. Itu grounded theory. Nah, sekarang etnografi. Etnografi itu budaya. Mendeskripsikan budaya atau kelompok sosial. Budaya bisa budaya orang Jogja gitu ya. Budaya mahasiswa yang kuliah di Jogja. Atau lebih spesifik lagi budaya mahasiswa misalnya yang berasal dari Indonesia Timur ketika kuliah di Jogja. Budaya profesi juga bisa ya, profesi gizi klinis, profesi dokter bedah misalnya, atau profesi perawat ICU. Ini juga bisa kita deskripsikan bagaimana budayanya. Nah, tentu untuk mempelajari budaya itu tidak bisa hanya mengandalkan pada wawancara atau FGD. Tetapi gold standarnya adalah observasi. Bahkan observasinya yang jenis partisipasi observasi. Artinya memang kita berusaha menjadi bagian dari setting yang kita observasi. Contohnya gini, kalau di kampus Anda tahu ada kantin IKM itu ya, tahu kan ya? Pernah makan di situ nggak? Pernah, Prof. Pernah ya? Iya, saya juga pernah sering makan. Makannya kalau nggak di situ ya kadang-kadang pesen dari situ gitu. Ya. Nah, misalnya saya mau mengobservasi itu kantin. Bagaimana misalnya budaya hygiene di kantin itu. Baik penjualnya maupun ya di situ ada kasirnya, mungkin ada pelayannya dan orang yang makan di situ. Nah, cara observasinya gimana? Ya, kita bisa saja melakukan observasi yang non partisipasi misalnya. Kalau observasi non partisipasi itu artinya kita ke kantin, kemudian memang peran kita mengobservasi gitu. Tetapi kita tidak berpartisipasi dalam hal yang sedang kita amati.
Ya, jadi mungkin ya kita ke situ mungkin sambil makan, lalu ketika Anda makan atau Anda ngobrol di situ, kemudian kita melakukan, gitu, kita melakukan observasi itu. Observasi jauh lebih valid dibanding dengan wawancara. Kira-kira kenapa kok lebih valid observasi? Ada Bisa yang, melihat langsung, Prof. iya, kalau melihat langsung kan kita yakin ya perilakunya kayak gitu kok, gitu ya. Wah, mereka habis kadang-kadang misalnya nih, yang jual itu ya habis terima duit terus dia ngambil makanan untuk kemudian disajikan, gitu. Tapi kalau kita tanya, ada kemungkinan apa kalau kita tanya? Jawabnya dibagus-bagusin, Prof. Jawabannya menyenangkan hati pewawancaranya ya. Menyenangkan hati pewawancara dengan cara bahwa yang dia ceritakan itu bukan yang dia lakukan. Tapi dia tahu itu yang seharusnya. Nah, kalau melakukan etnografi, kita harus mengandalkan dulu gold standarnya adalah observasi. Kalau bisa observasi partisipasi, itu akan jauh lebih bagus. Kalau observasi partisipasi, apa ya? Ya Anda bisa saja berpartisipasi sebagai pelanggannya. Atau berpartisipasi sebagai apa ya? Jadi Anda berpartisipasi, tapi Anda masih bisa mengamati. Itu observasi partisipasi. Contohnya dulu waktu saya pernah meneliti yang cerita malaria di Jepara itu, yang saya amati adalah juru malaria desa. Juru malaria desa itu pada umumnya laki-laki, ya, pendidikannya rendah, SD pun nggak selesai. Kemudian mereka punya pekerjaan lain. Jadi pekerjaan sebagai JMD itu hanya pekerjaan sambilan. Nah, pekerjaan lainnya apa? Typically pekerjaan lainnya itu bangsa sapam, itu penjaga sekolah, tukang parkir. Gitu ya. Jadi Anda melihat gap itu ya, saya perempuan, pendidikannya ya bisa dibilang relatif tinggi gitu ya. Waktu itu saya sudah S2. Perempuan sudah S2, saya harus mendekati, harus memahami, menyelami bagaimana pekerjaan JMD itu dilakukan. Dan yang melakukan adalah tadi bapak-bapak, biasanya sudah berkeluarga mereka. Nah, untungnya mereka kalau melakukan pekerjaan sebagai juru malaria desa, itu mereka selalu naik motor. Jadi modelnya naik motor, mereka berkeliling-keliling ke wilayah masyarakat yang itu jadi tanggung jawabnya. Terus mereka biasanya sudah punya, sudah punya orang-orang tertentu yang kemudian mereka samperin gitu. Gimana Bu? Ada yang demam nggak? Demam sekian hari gitu. Nanti kalau ada, terus dia tugasnya ngambil sampel darah itu ya. Nah, karena dia naik motor dan dia sendirian, jadi waktu itu cara saya mendekati adalah saya nanya, Pak, boleh nggak saya bonceng? Ya, saya tak bantu Bapak jadi juru malaria desa. Nah, ternyata mereka nggak keberatan. Mereka seneng. Nah, ada yang nemenin gitu ya. Ya. Nah, dengan cara itulah kemudian saya bisa observasi ya sambil sedikit partisipasi ya. Karena saya kadang-kadang bantuin mereka gitu. Ngambilin ini, ngambilin itu gitu. Dari situ saya bisa bercerita banyak tentang bagaimana pekerjaan CMD itu dilakukan. Itu namanya observasi partisipasi. Nah, setelah observasi partisipasi, baru kemudian kita menggunakan wawancara itu untuk mengkonfirmasi perilaku-perilaku tertentu yang kita amati, gitu. Misalnya kalau di kantin tadi kita bisa tanya, Bu, tadi kok saya lihat Ibu habis terima duit kok lupa nggak cuci tangan. Kenapa Bu? Gitu ya.
Ya. Jadi wawancaranya itu untuk memahami mengapa mereka berperilaku seperti itu. Ya mungkin dia bilang, oh tadi saya nggak cuci tangan, tapi saya udah gini kok ngelap-ngelap ke baju saya kan bersih. Misalnya. Jadi itu udah cukup. Oh tadi uangnya anu kok nggak kelihatan letek gitu ya. Uangnya kayak uang baru kok bersih gitu, atau apapun lah. Nah, saya nanti kalau harus cuci tangan saya harus jalan ke sana Mbak jauh. Kasihan yang ngantri udah banyak. Nah, ya, itu mungkin hasil-hasil yang kita peroleh ketika kita mewawancara. Nah, jadi etnografi biasanya juga waktunya agak panjang. Karena untuk memahami namanya budaya ya. Jadi saya bayangkan kalau melajari budaya orang Jawa gitu ya dia harus tinggal di kampung misalnya lalu berbaur dalam waktu yang agak lama. Yang ini saya tulis 6 bulan 1 tahun itu biasanya gold standarnya kalau yang melakukan etnografi itu adalah para antropolog. Bidang ilmu lain ya, antropologi. Tapi kalau di kesehatan ada juga yang disebut rapid etnografi. Jadi prinsip-prinsipnya masih etnografi, tetapi mungkin waktunya diperpendek ya, sekitar 2-3 bulan. Kalau kita sebut rapid etnografi. Tapi prinsipnya sama. Partisipasi observasinya juga sama. Kemudian ada wawancara-wawancara untuk mengkonfirmasi itu. Nah, sehingga nanti akhirnya kita bisa bikin cerita tentang bagaimana perilaku ahli gizi klinis di rumah sakit, gitu ya. Bagaimana budayanya tadi perawat di ICU dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini agak agak memberi insight tentang kapan melakukan tradisi kualitatif yang lebih spesifik ini dan secara garis besar bagaimana melakukannya. Nah, kita lihat lagi beberapa contoh ya. Ini adalah fenomenologi. Fenomenologi tentang apa? Gitu. Tentang pasien-pasien yang hemodialisis. Hemodialisis di rumah sakit. Itu problemnya adalah mereka tidak mematuhi fluid restriction and diet. Jadi mereka tidak mematuhi, kan kalau hemodialisis itu seberapa banyak minumnya itu juga harus dibatasi cairan, makannya itu juga harus ada pembatasan-pembatasan. Ya. Nah ini di backgroundnya ternyata ini banyak tidak dipatuhi gitu. Nah sehingga lalu studi kualitatifnya ingin melihat life experience ya. Ini harusnya life experience dari pasien yang yang sedang menjalani hemodialisis. Jumlah sampelnya nggak banyak tadi ya, 15 pasien. Ya, tadi memang fenomenologi tidak terlalu banyak. 15 pasien yang sedang menjalani hemodialisis. Nah, karena ini dilakukannya di rumah sakit ya, dilakukannya di rumah sakit, sehingga dia memang melakukan interviewnya ketika pasien itu dalam keadaan stabil gitu. Jadi kan agak lama juga ya prosedurnya. Jadi ketika pasiennya stabil, kemudian ini diajak ngobrol. Usianya itu range antara 24 sampai 64 tahun pasien. Kemudian di situ diketahui bahwa hampir separuhnya itu memang tidak mematuhi tadi fluid restriction. Ya. Ya, jadi ini banyak yang nggak mematuhi itu. Nah, kemudian ini yang kemudian ditanyakan gitu, diobrolkan. Gimana sih pengalamannya untuk melakukan pembatasan itu? Apa saja yang mereka rasakan itu membantu atau mungkin tidak membantu ya dalam melakukan pembatasan itu. Dan kemudian muncul ada 5 hal
Ini sudah dari setelah dianalisis ya. Ya, ternyata ya soal food restriction dan diet ini memang eh, mereka apa ya sangat terpengaruh dengan cara health education itu diberikan. Ya, cara itu diberikan, kemudian informasi yang disampaikan oleh provider dan juga pengalamannya. Lalu juga personal motivation. Nah, personal motivation ini tentu juga ada kaitannya dengan keseharian pasien itu. Dia kesehariannya itu aktivitasnya seperti apa ya? Apakah dia masih seorang pekerja yang aktif, kemudian eh, tergantung juga dari side effect-nya seperti apa, kebutuhan-kebutuhannya, dan juga motivasinya. Social support dari family ini juga sangat penting. Sehingga itu ya apa mempengaruhi tadi ya compliance, motivasi, dan begitu juga ya manajemen penyakitnya secara umum. Ya, jadi bagaimana dokternya memanage eh, apa penyebab penyakitnya ya yang kemudian mereka harus menjalani hemodialisis. Jadi ini dari pengalaman mereka melakukan hemodialisis dan mengatur itu fluid dan dietary restriction itu kita berusaha memahami dari sisi apa yang eh, pengalaman nyata yang dialami oleh pasien-pasien itu dan juga keluarganya. Sayangnya hanya di studi ini setiap pasien sepertinya hanya diwawancara satu kali ya. Padahal sebetulnya kesempatannya ada gitu untuk setiap pasien diwawancaranya bisa lebih dari satu kali ya. Nah, hemodialisis kan ada yang minggu dua kali, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali gitu di rumah sakit. Jadi sebetulnya mungkin peluang untuk bisa menginterview pasiennya itu bisa lebih dari satu kali sebetulnya. Ya, tapi itu sepertinya tidak dilakukan di dalam studi ini. Ya, itu contoh tambahan ya tentang fenomenologi. Nah, ini sekarang kita beralih ke tadi yang grounded theory. Ini salah satu dosen di keperawatan ya, yang kebetulan S3-nya saya ikut membimbing di Belanda gitu ya. Dia mempelajari tentang family caregivers. Jadi caregiver itu apa ya? Eh, yang mengasuh pasien itu bisa di rumah sakit maupun sampai di rumah juga ya. Bagaimana dia mengasuh, merawat pasien dengan kanker di rumah gitu, di rumah apa oh ini di rumah sakit ya. Nah, tadi teori aslinya itu berasalnya mungkin dari negara maju. Berasal dari negara maju yang kalau di sana itu kita banyak ya menjumpai keluarga-keluarga yang kemudian mereka mengirimkan orang tua mereka gitu atau siapa yang sakit itu ke home care gitu. Itu kalau di sana banyak seperti itu. Dan itu tidak dipersepsi sebagai hal yang buruk gitu. Malah itu mungkin kalau di sana itu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Sehingga orang tuanya juga punya komunitas tertentu di home care itu. Dan juga ada yang menjaga kesehatannya gitu. Semuanya juga diawasi, makannya. Gitu. Ya. Jadi itu di sana kondisinya seperti itu. Nah, tapi hal itu mungkin akan sangat berbeda gitu di Indonesia ya. Sekalipun home care itu di Indonesia juga mulai ada, tetapi mungkin secara umum masyarakat cenderung menganggap itu sebagai hal yang nggak positif ya. Malah kadang-kadang mikir, wah ini anak durhaka ini kok sampai nggak bisa ngerawat orang tuanya, padahal orang tuanya yang merawat dia sepenuh hati sampai besar gitu ya. Ketika mereka sudah jadi orang, berkeluarga, sudah sibuk, pas orang tuanya
sakit atau orang tuanya ini mereka nggak mau merawat, terus orang tuanya dikirim ke home care. Itu kalau di Indonesia mungkin bukan sesuatu yang acceptable ya secara umum. Nah, sehingga ketika mau digunakan teori itu, lalu ini diteliti dulu secara kualitatif itu. Apakah memang eh, modelnya itu cocok, model teorinya itu cocok kalau di Indonesia. Dan kemudian dia melakukan studi kualitatif gitu ya. Dilakukan di 3 rumah sakit. Silahkan dibaca papernya kalau tertarik gitu ya. Dan kemudian di situ ditemukan ini yang digambar itu yang di tengah ada tulisan core phenomenon. Kalau di Indonesia itu belief in caregiving itu sangat kuat. Jadi kalau ada keluarga yang sakit, atau orang tua yang sakit, atau anggota keluarga yang sakit, bahwa kita itu memang apapun kondisi kita itu harus menemani mereka gitu, harus mengasuh mereka di rumah sakit maupun ketika pulang. Dan kalau itu tidak kita lakukan, itu secara cultural dan secara spiritual itu mungkin apa ya, ya tidak acceptable itu tadi. Ya, jadi sangat kuat belief in caregiving-nya. Apapun kondisinya, apapun yang dikorbankan, ya, itu eh, di Indonesia mungkin orang akan berbuat apa saja supaya bisa merawat anggota keluarganya yang sakit. Nah, jadi ada tambahan itu belief in caregiving di dalam existing teorinya. Dan ini lalu dihasilkan dari tadi em, penelitian yang menggunakan desain grounded theory. Ya, nah terakhir etnografi. Nah, ini lucu ini papernya. Mungkin ini saya sebutkan ya di sini kalau Anda mau melihat papernya. Soal eating fruits and vegetable. Itu ini kan memang masalah yang nggak mudah ya kalau di gizi ya. Anak saya juga nggak terlalu suka gitu vegetable. Ini tantangan semua ibu-ibu saya kira. Dia backgroundnya dia mengatakan bahwa kita sudah tahu bahwa dietary pattern itu consumption fruit, vegetable itu sangat penting ya untuk pencegahan kanker, penyakit-penyakit kardiovaskuler, kemudian diabetes, anak pada dewasa, obesitas, gitu, dan general health. Jadi dietary pattern sangat penting. Nah, sementara apa eh, masih sedikit studi-studi yang menggali bagaimana environment ketika makan atau meal time environment dan food intake. Ya, eh, eh, yang dimaksud dengan mealtime environment itu adalah environment ya, konteks di mana makan itu takes place, terjadi, kegiatan makan itu terjadi, dan kemudian studinya itu mengatakan bahwa ini relationship antara mealtime environment dan food intake itu associated dengan eating pattern pada ketika mereka dewasa. Dan ini tentunya terkait dengan tadi pencegahan penyakit-penyakit tertentu ya. Nah, fakta lain adalah ini diketahui bahwa orang-orang French, itu eat more fruits and vegetable. Mereka makan buah dan sayur itu lebih banyak daripada orang-orang Amerika. Dan orang-orang Prancis itu lower rates of childhood obesity, ya. Eh, Kejadian obesitas pada anak lebih rendah pada orang-orang Prancis. Nah, sehingga studinya itu lalu pada prinsipnya dia ingin memahami budayanya gitu, budaya meal time environment, budaya makan pada keluarga-keluarga itu untuk memahami tadi bagaimana sih relationship antara local practices dan preferences. Ya. Preferences dengan pola makan buah vegetable pada anak.
Yang dilihat adalah meal environment. Jadi porsinya seberapa, gimana dia menyajikannya, mengelolanya, apa saja makanannya. Lalu ketika makan itu misalnya bagaimana meyakinkan si anak supaya mau mencoba, supaya mau makan gitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi ketika mereka sedang makan. Itu yang ingin dilihat budayanya seperti apa. Nah, cara menelitinya ini menarik. Dia nggak mau interview ya, karena kalau interview itu tadi Anda bilang bukan bukan bisa jadi hasilnya bukan yang sesungguhnya yang mereka lakukan. Nah, sehingga di sana mereka studinya itu melalui video recording. Jadi mereka menggunakan video untuk merekam daily activities dan family interaction selama 2 full weekday. 2 hari penuh dan 1 weekend. Tentu ini melalui proses persetujuan ya pasti ya, ethical clearance itu pasti. Mereka juga cerita tuh naruh videonya di mana supaya tidak mengganggu aktivitas. Tapi keluarga-keluarga itu pasti tahu kalau mereka sedang direkam. Nah, data yang Amerika itu ada 8 keluarga yang kemudian rekamannya itu dipelajari. Sedangkan kalau yang datanya Prancis ini juga 8 sih, 8 keluarga ya, middle class family, sama direkam selama 2 weekday, 2 hari penuh. 2 hari penuhnya nggak dari bangun pagi ya, dari pulang sekolah sampai dengan anak itu tidur. Ya, nah keluarga-keluarga itu semuanya kedua orang tuanya bekerja. Jadi ini ciri-ciri ini disamakan ya, kedua orang tuanya bekerja, kerjanya setidaknya 30 jam per week. Anaknya 2 sampai 3 anak, ada salah satu anak berusia 7 sampai 11 tahun. Nah, jadi kurang lebihnya itu metodenya. Nah, terus di awal studinya ya, salah satu yang di awalnya tentu mereka ingin tahu toh sebetulnya apa saja sih yang disajikan gitu ketika anak-anak ini makan malam, ya, dinner. Itu apa saja yang disajikan di meja makannya, baik di keluarga yang Prancis maupun di keluarga yang Amerika. Fruits at dinner. Nah, ini lalu ditulis gitu ya. Oh, itu ada makanan apa saja, ada buah-buah apa saja gitu. Eh, Terus juga berapa kali makan dengan buah dan buahnya apa saja. Nah, waktu saya baca paper ini tuh saya nggak tahu buah fig itu apa gitu. Mungkin Anda tahu ya. Jadi ini nama lainnya adalah buah tin. Dan itu fotonya makanya saya taruh, oh itu tuh buah fig. Ya. Jadi number of meals with fruit itu 3 meals with fruit out of 16. Yang di Prancis, keluarga Prancis lebih banyak ya. Number of meals with fruit ada 14 dari 16. Nah, lalu jenis buahnya apa saja juga jauh lebih banyak yang di Prancis. Di Amerika hanya 4 yang dipaparkan ke anak ya. Fig, lalu mandarin, melon, watermelon. Di Prancis lebih lengkap itu. Kiwi, grapes, grapefruit, mango, persimmon, raspberry, strawberry, lebih lengkap ya. 14 jenis buah. Nah, sehingga total fruit serve itu hanya 4. Kalau di Prancis lebih banyak. Nah, terus angka-angka ini bukan berarti ini studi kuantitatif ya, enggak ya. Angka-angka ini kan hanya kayak pemantik gitu ya, pemancing gitu ya. Kadang-kadang informasi dasar tetap kita perlukan, sekalipun ini studinya kualitatif. Nah, tapi kemudian di situ kemudian digali eh, gimana ya caranya mereka eh, kok bisa misalnya yang di Prancis ini kok bisa lebih banyak buah yang dipaparkan gitu. So, ternyata jawabannya bahwa
buah itu juga banyak yang menjadi bagian dari dish-nya orang Perancis, gitu. Di samping itu, mereka ada kebiasaan bahwa di akhir makan itu ditutup dengan beberapa jenis buah. Yang itu tidak ada pada kebiasaan di keluarga-keluarga Amerika. Bahkan makan buah itu tidak lazim di Amerika di-serve pada saat dinner. Ya, mereka lebih banyak ngasihnya itu ketika makan pagi. Nah, terus diceritakanlah cara orang tuanya memotivasi si anak untuk makan buah. Cara merayunya gitu ya. Kalau yang di Amerika mungkin ditawarin gitu nggak mau ya sudah. Terus diomeli. Kalau yang di Perancis nggak. Mereka punya banyak cara untuk merayu gitu. Pertama nggak mau. Terus kalau nggak mau terus ibunya, sudah sini mana ibu kupasin gitu ya. Kupasin. Terus ditawarin lagi. Masih nggak mau lagi. Terus diambil lagi. Ya sudah sekarang kamu ngicipi sedikit. Terus itu dipotong buahnya. Yang sepotong dimakan ayahnya, sepotong dimakan ibunya. Ayolah dimakan biar piringnya bersih, terus kita selesai makan malamnya. Nah, terus dia mau. Jadi memang ada usaha yang lebih gitu, kebiasaan-kebiasaan yang lebih untuk apa mendorong bahwa anak memang harus makan buah ataupun sayur. Jadi silakan Anda baca papernya ya. Ini menarik ini. Cara menelitinya juga kalau saya pikir bisa juga tuh dilakukan di sini ya. Menurut Anda gimana? Mungkin nggak ini meneliti dengan cara kayak gini dilakukan di sini, di Indonesia? Silahkan, open mic aja. Ada yang ingin berpendapat, bisa nggak cara meneliti seperti ini kita lakukan di sini ya? Mungkin kita nggak comparing Indonesia Amerika ya, kita comparing, kita melihat saja di keluarga keluarga di apa Jogja misalnya, atau ada yang budaya yang berbeda. Ada komentar? Silakan. Bisa, Prof. Asalkan hubungan antara peneliti dan respondennya bisa dibangun dengan baik dan tujuan dari penelitiannya bisa tersampaikan dengan baik kepada responden sehingga responden bisa diajak bekerja sama dengan baik. Iya, pasti kita butuh inform consent ya. Dan untuk inform consent memang ya prinsip kualitatif secara umum kan kita perlu membangun kedekatan dulu mungkin dengan komunitas tertentu atau apa wilayah misalnya Pak RW atau eh, tertentu gitu ya. Dan lalu memilih keluarga-keluarga ini dan meminta ya partisipasi mereka gitu. Ada komentar yang lain nggak tentang ini? Mungkin nggak ini dilakukan? Kalau menurut saya sih agak sulit dilakukan ya, Prof. Nggak Karena sulit ya gimana? kalau dari anak-anak sendiri pun di lingkungan-lingkungan di Indonesia kan kadang sekolahnya itu bisa sampai sore dan juga kegiatan-kegiatan di luar rumah itu dilakukan tuh bisa hampir lebih dari eh, 6 jam begitu. Jadi untuk ketemu di rumah itu kadang ada beberapa keluarga itu yang bertemunya hanya waktu sore menjelang malam atau bagaimana seperti itu. Jadi mungkin tergantung eh, itu di mananya dan juga kondisi keseharian keluarganya seperti itu. Iya, mungkin urban rural gitu ya, ada pola yang berbeda. Tapi yang di sini memang yang di anu adalah at dinner. Jadi ya kalau anak-anak di sini kalau ada anak-anak yang mungkin orang tuanya juga tergantung ya. Kalau di sini kan kedua orang tua bekerja at least 30 jam per week. Nah, kalau itu misalnya anaknya terus yang di full day apa tuh penitipan anak yang full day berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore ya mungkin kita sulit ya menangkap apa-apa ya. Nah, jadi memang pemilihan karakteristik keluarganya itu penting gitu ya supaya kita masih bisa menangkap
setidaknya mungkin sekian jam gitu, sore sampai malam gitu ya mungkin ya. Ketika memang yang ingin dilihat adalah ketika mereka makan bersama orang tuanya. Kalau siang mungkin ada juga yang di sekolahnya ya, orang tuanya juga di kantornya gitu. Pagi mungkin cepet-cepetan eh, makan pagi itu mungkin yang serba terburu-buru gitu ya. Sehingga yang lebih intens mungkin lebih lama interaksinya itu adalah ketika makan malam. Jadi memang kita harus memilih juga ya keluarga-keluarga seperti apa, tentu pola urban rural perlu kita perhatikan juga, pola kerja orang tuanya juga kita perlu perhatikan. Jadi ada kriteria mungkin semacam inklusi, eksklusi gitu ya. Kalau saya tuh juga yang terpikir gini, wah ya ini video recorded kan ya. Ya bisa juga sih dipasang apa tuh kayak CCTV gitu ya. CCTV itu kan sekarang juga sudah tidak terlalu mahal. Bisa saja dipasang CCTV gitu. Tapi eh, kalau masangnya hanya 2 full weekdays dan weekend, itu saya merasa kalau di sini mungkin saya khawatir apa ketika mereka tahu ini sedang dipasang, lalu kan ini hanya 2 hari ya, mungkin perilakunya saat itu bisa berubah, bisa jaim gitu ya, jaim sehingga mungkin perilakunya agak berubah. Tapi kalau ini agak panjang gitu ya, tadi berpikir kenapa cuma 2 hari ya? Kalau ini sedikit lebih panjang, ini namanya prolong observation. Orang itu kalau dia mati sebentar, biasanya pura-pura mereka. Ya, mereka bisa jadi aktor dan aktris gitu. Tapi kalau pengamatannya diperlama, capek juga mereka pura-puranya. Jadi itu cenderung kembali ke perilaku yang biasanya. Jadi kalau saya juga, waduh kalau tuh hanya 2 hari, mungkin mereka bisa saja masih jaim itu. Tapi kalau sedikit diperlama, itu mungkin ini cenderung lebih menggambarkan perilaku yang seperti biasanya gitu ya, sehari-hari. Ya. Oke, jadi ini yang etnografi. Ya, mudah-mudahan dengan lebih banyak contoh-contoh lebih bisa dipahami bahwa memang di kualitatif juga ada beberapa desain seperti halnya kalau di kuantitatif kan ada survei, ada case control, macam-macam sampai eksperimental ya. Oke, itu tentang desain. Nah, sekarang untuk cara pengumpulan data, eh, mudah-mudahan sih ada sesi yang khusus membahas tentang cara pengumpulan data. Eh, adakah sesi ini? Bisakah dilihatkan? Apakah nanti di dalam bagian perkuliahannya juga ada sesi yang membahas khusus tentang cara pengumpulan data? Anda sudah tahu belum sesi-sesi berikutnya nanti bahas apa? Di Ya, dalam Prof, mata. ada sesi pengumpulan data namun setelah UTS. Oke, jadi nanti kan akan ada sesi yang membahas pengumpulan data. Cuma satu sesi atau ada berapa sesi, Mbak, yang cara pengumpulan data? Kalau di susunan materi itu ada teknik pengambilan data 1 dan teknik pengambilan data 2 di 2 pertemuan. Oke, mudah-mudahan nanti mengcover setidaknya wawancara, kemudian diskusi kelompok terarah, mudah-mudahan juga di-cover, dan mungkin observasi disinggung sekilas ya. Jadi itu nanti Anda akan perdalam di sana. Karena ini cara pengumpulan data yang lazim untuk digunakan. Nah, eh, memang untuk menguasai itu selain membaca, tentunya juga Anda perlu berlatih, ya, perlu berlatih. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa jangan takut untuk melakukan studi kualitatif ketika Anda merasa, "Ah, Prof, saya belum pernah interview, saya juga belum pernah FGD. Nanti gimana kalau saya meneliti kualitatif?" Gitu. Nah,
di dalam riset kualitatif, nanti kan mesti tahapannya Anda membuat proposal dulu ya. Nah, setelah itu juga ada yang namanya pilot study. Pilotnya ini seperti kalau Anda melakukan survei kan Anda piloting questionnaire. Nah, kalau di kualitatif kita bisa piloting panduan wawancara, piloting panduan diskusi kelompok terarah, sampai dengan panduan observasi. Dan ketika piloting itulah Anda sebetulnya sambil belajar. Jadi yang dipilot itu ya panduannya, tapi sekaligus kita juga berlatih melakukan wawancara. Saya dulu pernah punya bimbingan S1 ya. Mahasiswa yang topiknya adalah tentang bagaimana ketika perilaku tenaga kesehatan ketika mereka sakit. Ya, kalau kita jadi tenaga kesehatan itu kan kita selalu menyarankan pasiennya misalnya untuk Bu, nanti kalau ada yang nggak dipahami silahkan ditanyakan gitu, banyak-banyak bertanya. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, Ibu tanya gitu. Itu kalau kita sebagai tenaga kesehatan. Tapi ketika si tenaga kesehatan ini sakit, itu perilakunya bagaimana? Apakah dia memang berperilaku seperti idealnya pasien itu berperilaku gitu. Nah, tenaga kesehatannya ini dokter gigi. Jadi dia udah bikin panduan gitu. Dia tanya pernah sakit apa gitu ya. Yang dipilih adalah sakit yang mungkin agak lama ya, bukan sakit diare gitu. Itu nanti nggak ada, tapi sakit yang sampai dirawat inap beberapa lama, penyakitnya cukup serius gitu. Dah, dia udah bikin panduan. Terus kemudian saya bilang, udah sana ngobrol, coba panduan itu. Nyobanya sama teman-temanmu dulu lah, yang maksudnya gap usianya nggak banyak. Sudah, terus dia laporan sama saya, berapa lama interviewnya? Baru 15 menit ya bro, udah selesai. Udah coba lagi. Dia coba lagi, coba lagi. Sampai kemudian dia bilang ke saya, bro saya udah bisa ngobrol 45 menit, hampir sejam. Ada panduannya sama gitu. Oh ya sudah, berarti kamu sudah mulai ya nyaman. Iya, saya udah mulai bisa probing, udah mulai santai juga gitu loh. Ya, jadi baru lalu saya mengiyakan ya sudah, sekarang kamu mulai pengumpulan datanya. Jadi ketika pilot itu adalah saat di mana kita juga bisa berlatih. Jadi ya latihan bikin transkrip, tunjukkan ke pembimbingnya. Pembimbingnya bisa memberi masukan. Oh ini harusnya kamu kejar nih, kamu kejar lagi tanya gini. Terus ini cara bertanyamu nggak bagus. Jadi orangnya jawabnya cuma iya apa enggak gitu. Nah, diganti cara bertanyanya gitu. Jadi ini kesempatan untuk Anda berlatih. Sekali lagi jangan berkecil hati. Kalau di S1 kan mungkin memang ini pengalaman pertama Anda untuk penelitiannya. Jadi nggak apa-apa gitu, belum pernah mencoba ya. Nanti ada masa pilot itu ketika Anda bisa berlatih. Nah, masing-masing wawancara, FGD, observasi, itu juga mempunyai karakteristik yang berbeda dan tujuannya juga berbeda. Ya. Kalau observasi, jelas yang kita lihat adalah perilakunya. Jadi kita langsung kan, kita bisa langsung melihat apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, itu kita bisa ceritakan dalam observasi. Tapi kalau interview sama FGD, yang kita tanyakan lebih ke knowledge, kita tanyakan persepsi atau belief, gitu. Atau kalaupun kita tanyakan perilaku, tapi ini menurut pendapat mereka. Karena kita tidak melihat secara langsung. Ya. Jadi ada positif, ada kelebihan, ada kelemahannya dari masing-masing cara pengumpulan data ini. Dan nanti juga Anda harus perhatikan nanti urutannya itu mau gimana gitu. Apakah misalnya tadi kalau etnografi
dia lebih banyak mengandalkan observasi dulu, baru kemudian interview gitu ya. Tapi kalau ini sebuah studi fenomenologi, ya kita mengandalkan ngobrol dulu. Ngobrolnya beberapa kali gitu. Sambil mungkin di situ ada kesempatan untuk melakukan observasi sedikit-sedikit. Jadi ini tergantung juga urutannya, kita harus memperhatikan juga ya. Kira-kira urutan yang itu akan sesuai dengan tujuan penelitian kita, nanti pengumpulan datanya seperti apa. Baik. Nah, soal sampel, kemarin juga saya menjelaskan ini, tapi mungkin sangat singkat ya. Sampel kalau di kualitatif, itu sebetulnya yang penting bukan jumlahnya, bukan berapa orang yang penting. Tetapi kita berangkat dari ini, karakteristik seperti apa dari sampel itu yang penting untuk tujuan penelitian kita. Gitu ya. Eh, Misalnya tadi, kalau kita mau meneliti tentang apa tadi, eh, meal environment ya, budaya makan atau atmosfer ketika makan pada keluarga-keluarga di Indonesia, meskipun kita sudah pasang inklusi bahwa ini kedua orang tua harus bekerja gitu ya, harus bekerja minimum 30 jam, kemudian anaknya 2 atau 3, salah satu usianya masih 7 sampai 11 tahun atau mungkin balita. Kita sudah pasang itu. Tetapi kita kemudian memikirkan variasi karakteristik seperti apa yang harus kita miliki. Karena misalnya kita tahu tadi, sekalipun sudah memenuhi itu, tapi antara keluarga di rural dengan di urban mungkin banyak perbedaannya. Antara mereka-mereka yang pekerjaannya tertentu, misalnya nih dosen, atau yang pekerjaannya dibandingkan dengan swasta. Dan swastanya apa juga ini? Misalnya swastanya itu sosial ekonomi rendah, kemudian orang tuanya itu bekerja sebagai buruh, ya maka itu mungkin juga akan sangat berbeda ya polanya. Nah, sehingga ini yang perlu kita tetapkan, variasi apa nih yang kita mau ingin miliki. Mungkin pekerjaan orang tuanya, mungkin tadi wilayah di mana mereka tinggal, urban rural, dan apalagi gitu, variasi yang perlu. Nah, kita tahunya dari mana variasi ini? Ya, kita tahunya mungkin dari studi-studi sebelumnya. Ya, jadi tetap kita perlu melihat studi-studi sebelumnya, baik kuantitatif maupun kualitatif. Ada variasi apa yang perlu kita perhatikan? Ya, dan ini kemudian diperhatikan. Nah, sehingga keterwakilan dalam variasi inilah yang harus kita pastikan bahwa itu ada. Gitu. Ya, misalnya sambil saya memberi contoh yang berbagai teknik sampling ya dalam kualitatif. Kalau ini disebut extreme case, itu artinya fenomena yang diteliti itu sangat ekstrim. Misalnya kalau penyakit gitu ya, penyakitnya sangat parah gitu ya, kalau itu penyakit. Atau kalau kaitannya dengan pola makan, saya nggak tahu, mungkin ini ada budaya tertentu yang memang pola makannya sangat ekstrim. Banyak batasan-batasannya gitu, banyak beliefs yang terkait dengan makanan. Jadi kita memang sangat ekstrim. Sehingga kalau ekstrim, namanya juga ekstrim ya. Itu mungkin jumlah sampelnya do, re, mi, fa, sol gitu. Mungkin sangat sedikit ya. Sangat sedikit itu berapa ya? Mungkin 10 aja udah banyak. Itu mungkin 5. Karena memang fenomena yang kita lihat adalah fenomena yang ekstrim. Kalau intens,
itu nggak terlalu ekstrim. Misalnya kalau penyakit malaria gitu ya, ya mungkin dia pernah terkena beberapa kali, pernah sampai mondok gitu. Tapi nggak sampai ekstrim, nggak sampai terjadi kematian misalnya. Ya, jadi hanya intensitas paparannya tinggi, intensitas pengalamannya tinggi, tetapi nggak sampai ekstrim. Jadi mungkin jumlah sampelnya ya masih bisa agak longgar. Maximum variation. Maximum variation itu artinya dalam studi itu kita memang ingin memaksimalkan variasinya. Ya, misalnya kalau saya tanya anak usia SMP itu biasanya gimana? Anak seusia berapa sih? SMP itu usia berapa? 13 sampai 15 tahun atau 12 sampai 14 tahun. Itu biasanya seperti apa? Misalnya, biasanya mereka sekolah, gitu ya. Biasanya mereka sekolah, oke. Jadi ada yang sekolah. Nah sekolahnya ya macam-macam. Ada yang sekolah negeri, ada yang sekolah swasta, ada yang sekolah di pondok-pondok misalnya ya. Ada yang boarding school, ada yang biasa gitu, habis pulang sekolah pulang. Tapi ada juga anak usia segitu yang sepulang sekolah dia sudah harus kerja. Atau ada juga anak-anak yang di jalanan, street children. Mereka bekerja dan mereka nggak punya orang tua. Atau mereka tinggal di, tinggal di, apa tuh namanya? Eh, eh, tinggal di panti asuhan. Misalnya. Nah, kalau kita mau maximum variation, kebetulan yang kita teliti adalah pada anak usia 10-12 tahun, maka kita harus memiliki variasi semua itu dalam sampelnya. Jadi ada anak yang sekolahnya negeri, sekolahnya swasta, sekolahnya boarding school, ada yang anak nggak sekolah, nggak tinggal dengan orang tuanya, dan sebagainya. Jadi variasinya memang dimaksimalkan. Nah, otomatis kalau variasinya dimaksimalkan, jumlah sampelnya akan relatif besar. Ya, relatif besar dalam kualitatif itu ya mungkin 30, 40, 50 itu sudah relatif besar. Nah, kapan maximum variation dipakai? Kalau memang pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang umum juga. Misalnya, bagaimana persepsi anak usia 10-12 tahun terhadap apa gitu ya. Nah, sehingga kan kita harus memikirkan bahwa anak 10-12 tahun itu ya variasinya banyak ya. Ya berarti memang sampelnya harus cukup besar. Berbeda dengan homogeneous sampling. Kalau homogeneous sampling, kita sudah buat samplingnya itu homogen. Ya, sehingga kalau misalnya kita mau melihat misalnya pola makan pada sekolah-sekolah yang itu boarding school misalnya. Jadi si anak memang tinggal di situ, pesantren-pesantren yang memang anak itu hanya pulang ketika liburan misalnya. Ya sudah, maka samplingnya akan homogen. Mungkin tidak terlalu banyak variasinya. Semua sekolah di boarding school atau semua sekolah di pesantren yang memang anak tinggal di situ gitu. Itu kemudian menjadi homogeneous sampling. Bagaimana dengan typical case sampling? Kalau typical itu kita bertanyanya gini, tipikalnya anak usia 10-12 tahun itu kayak apa yang typical, yang biasanya? Oh, lebih banyak yang di sekolah negeri, oke. Lebih banyak yang tinggal dengan orang tuanya, oke. Lebih banyak yang tidak bekerja misalnya. Ya, kemudian samplingnya akan homogeneous.
Ya, mungkin tidak butuh sampling sebanyak yang maximum variation sampling. Selalu snowball, snowball itu bola salju toh. Makin lama kan dia gulung, makin lama makin besar bola saljunya. Jadi biasanya snowball itu adalah eh, kita cukup sulit untuk mencari informannya. Ya, misalnya apa ya? Misalnya anak yang pernah diperjualbelikan. Ini kan sulit ya untuk kita menemukan mereka yang pernah diperjualbelikan. Mungkin setelah kita nanya-nanya banyak orang, NGO, polisi, dan sebagainya, ketemu satu anak, satu keluarga yang pernah punya pengalaman itu. Nah, ketemu satu toh, dari satu itu kemudian kita bertanya ke mereka, apakah tahu orang lain yang punya pengalaman serupa? Mungkin jadi dua, jadi tiga, jadi empat, jadi lama-lama terus kita mempunyai sejumlah sampel yang cukup. Itu snowball. eh Opportunistic sama convenience itu sebisa mungkin dihindari. Sebisa mungkin dihindari. Itu kayak ya sampling karena adanya hanya itu gitu. Atau kita mencari enaknya gitu. Misalnya saya mau cari anak SD yang sudah merokok sejak kelas 1 gitu ya. Terus kebetulan tetangga saya ada tuh keluarga yang anaknya SD udah merokok. Ya, tapi itu mungkin convenience ya atau accidental sampling. Sebisa mungkin itu dihindarkan di dalam sampel. Oke, eh, baik. Jadi ini mungkin beberapa hal yang saya perkaya ya dari interaksi kita yang pertama kemarin. Eh, saya tidak sampai ke ini soal trustworthiness dan analisis karena itu mungkin nanti akan dibahas kemudian. Dan trustworthiness ini juga nanti akan kita bahas ketika sesi yang ketiga ya. Sesi yang ketiga itu nanti saya akan ketemu lagi tentang kualitas, riset kualitatif. Nah, itu kita sedikit banyak akan memperdalam soal trustworthiness. Jadi tidak saya sampaikan saat ini. Baik, mungkin sampai di sini dulu silahkan. Ini kita masih ada cukup banyak waktu untuk berdiskusi hal-hal yang tidak jelas gitu ya, yang Anda ingin tahu lebih banyak, yang perlu diklarifikasi, silahkan. Prof, saya izin bertanya, kalau tadi kan kalau penelitian kualitatif kan bisa dilihat dari kejenuhan data bisa memakai orang lain. Nah, biasanya kan pakai dosen pembimbingnya. Namun misalkan kita melakukan penelitian mandiri tanpa dosen pembimbing, itu apakah bisa dilakukan sendiri atau memang harus ada partnernya dalam penelitian kualitatif ini? Terima kasih, Prof. Iya, ada baiknya kita meminta pendapat independen gitu, orang lain yang tidak terlibat dalam penelitian itu, nggak terlibat secara langsung gitu. Supaya memang dia bisa lebih objektif hanya melihat transkripnya. Nah, kalau ini konteksnya bukan penelitian dengan pembimbingnya, ya barangkali kita bisa meminta pendapat, misalnya seseorang yang Anda tahu sudah lebih berpengalaman dalam melakukan penelitian kualitatif. Ya, itu bisa saja kemudian kita ajak ngobrol, lalu bersedia nggak untuk mereview apakah ini apa teknik wawancaranya, datanya, apakah memang ini sudah jenuh atau bagaimana. Jadi kemudian orang itu akan melihat transkrip, ya mungkin melihat diskusi juga, lalu melihat transkripnya. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih, Prof. Silahkan yang lain. Izin bertanya, Prof. Silahkan.
Mungkin sebelumnya saya perkenalan dulu, nggih, Prof. Sebetulnya saya dosen juga di Prodi Gizi Nggak begitu, namun apa-apa, malah senang. karena memang tertarik dengan penelitian kualitatif dan sebelumnya belum banyak belajar begitu, Prof. Jadi ingin belajar dari Prof. Uut. Jadi saya ada beberapa pertanyaan, Prof. Sambil Silakan. menunggu mungkin nanti teman-teman mahasiswa ada pertanyaan juga. Jadi yang pertama tadi membahas ada 3 jenis desain penelitian untuk kualitatif nih, Prof. Ada etno, ada apa tadi grounded theory begitu dan fenomenologi. Namun apabila kita sudah mempunyai data, Prof, gitu, tapi kita tidak tahu datanya itu pada awalnya itu disusun untuk apa gitu. Jadi kita punya data kualitatif, kemudian kita misalnya akan mempublikasikan itu begitu, Prof. Nah kemudian untuk di metodenya itu bagaimana supaya kita bisa menjabarkan bahwa itu bukan hanya penelitian kualitatif saja gitu, tapi kita tidak tahu gitu, Prof. Maksudnya ini apakah fenomenologi atau etnografi atau yang lain gitu. Kita hanya, oh ada nih datanya gitu. Kemudian sepertinya bagus untuk dipublikasikan gitu, tapi kita tidak tahu background bagaimana untuk menyiasati hal tersebut di bagian metodenya. Kemudian yang kedua terkait dengan apabila kita belum terlatih begitu nggak, Prof? Boleh aku jawab yang pertama dulu, Mbak? Oke, boleh, Prof. Ya, satu-satu aja. Jadi, berarti kan itu datanya data sekunder ya? Oke, Data sekunder. Data yang sudah tersedia, kan? betul. Iya, ya berarti kita mengatakan ini secondary data research. Secondary data qualitative research. Nah, cuman, kalaupun itu data sekunder, kita tetap harus cerita itu. Data sekundernya itu kan mestinya kita tahu ya, apakah itu wawancara, apakah itu dari FGD, atau dari pengamatan kita tahu ya Mbak ya. Betul. Ya, jadi kita tetap harus cerita bahwa cara memperoleh data sekundernya itu seperti apa. Itu kita ceritakan. Misalnya, oh ya ini data sekunder dari sebuah riset yang tujuannya apa-apa, dilakukan wawancara terhadap sekian orang gitu ya. Dan datanya itu memang belum dianalisis dan belum dipublikasi. Nah, mengenai jenis penelitiannya, tadi saya menyampaikan bahwa it's okay to say bahwa this is a qualitative research gitu ya, tanpa menyatakan lebih spesifik desainnya yang mana. Kalau memang kita tidak tahu ya. Tapi kalau kita tahu data sekundernya itu penelitiannya dari apa, misalnya bisa saja kan penelitiannya itu ternyata mixed method research. Cuman data kualitatifnya belum dianalisis, belum dipublish gitu ya. Ya, kemudian kita bercerita bahwa ini adalah secondary data qualitative research yang berasal dari a mixed method research study design misalnya. Jadi ya kita hanya mengatakan bahwa secondary data qualitative research. Nggak apa-apa, Mbak, seperti itu. Oke. Baik, terima Oke. kasih, Prof. Maaf, Lanjut. izin untuk mematikan kamera nggih, Prof? Iya, Karena silakan. sinyalnya jelek. Nggak apa-apa, silakan. Lanjut, Mbak, pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, Prof. Mungkin kan kalau kita belum sering melakukan penelitian kualitatif begitu, mungkin sebelum memulai itu ada asumsi-asumsi yang kita miliki begitu. Nah, bagaimana untuk mengendalikan asumsi-asumsi peneliti supaya ketika mengambil data ini tidak bias gitu, Prof? Ya, menarik itu pertanyaannya. Jurusnya kualitatif adalah asumsi-asumsi itu dideklar, Mbak, atau ditulis gitu ya. Kemarin apa tadi ya? Kemarin kayaknya saya bercerita ketika saya meneliti malaria, saya masuk ke rumah dan karena rumah ini rumah Jawa gitu ya, jadi kelihatan kamar-kamarnya, saya bisa langsung melihat bahwa ada kelambu. Itu kan langsung muncul loh asumsi saya bahwa oh keluarga ini udah ngerti gitu ya Mbak, dalam hati saya. Nah itu saya tulis Mbak di diary saya. Itu saya tulis,
oh asumsi awalnya ini sudah ngerti. Nah, kemudian ketika wawancara gitu, kalau kita aware bahwa ini kan asumsi gitu. Tetapi dengan bertanya itu kita justru mengklarifikasi, menegosiasi asumsi itu yang ternyata nanti kita bisa sadari bahwa oh ternyata nggak seperti itu Hmm, ya. oke, oke. Makanya nanti di yang sesi berikutnya di dalam reporting qualitative research itu yang paling penting adalah dimension 1 itu kita menjelaskan who we are. Peneliti ini siapa? Hmm, Peneliti ini siapa itu termasuk laki perempuan, bidangnya apa, judgement-nya apa, asumsi awalnya apa, professional background-nya apa, itu kita ceritakan, Mbak. Jadi bias-bias yang kita miliki tadi ya, di awal itu oke. declare, diceritakan. Dengan begitu nanti kita jadi aware, dan ketika aware kemudian kita justru ketika pengumpulan data itu kita kemudian ya mengklarifikasi, menggali gitu. Bisa saja ini kemudian sangat berbeda dengan asumsi awal kita. Baik. Matur nuwun, Prof. Bisa Mungkin dipahami? itu dulu saja. Iya, Baik. sangat, Prof. Nuwun. Terima kasih. Silahkan yang lain. Jangan sungkan ya bertanya karena bertanya itu it's a good practice gitu ya. Dan kalau dosen itu selalu mengatakan tidak ada pertanyaan yang buruk. Pertanyaan itu semuanya bagus. Mbak Diva. Baik, izin bertanya, Prof. Tadi kan kalau penelitian kualitatif pastikan bahwa datanya itu jenuh, tapi bukan penelitinya yang jenuh. Nah, saya penasaran aja, apakah ada kemungkinan respondennya yang jenuh juga karena kita tanya-tanya terus nanti respondennya jenuh dan akhirnya nanti kayak hubungannya jadi nggak baik karena kayak kok Ya, penelitian tanya lagi sih kayak gitu, Prof. gini Mbak. Kalau kita melihat gelagat atau perilaku yang mungkin itu menunjukkan atau mereka jenuh atau mereka bahasa Jawa itu nggak jenak gitu ya. Kayak di wawancara sebentar-sebentar pamit sebentar ya Mbak gitu terus dia masuk apa terus keluar lagi terus sebentar ya Mbak terus dia harus apa itu kan dia menunjukkan mungkin dia nggak jenak gitu karena mungkin ada hal lain yang harus dilakukan. Nah kalau kita menangkap itu maka yang kita lakukan bukan lalu ngebut bertanyanya enggak tapi lalu kita bertanya saja. Kalau memang dia memang saat ini sedang mungkin di tengah-tengah melakukan aktivitas apa, jadi bolehkah kita datang di lain waktu untuk melanjutkan wawancaranya? Itu jauh lebih baik, Mbak. Ya, jadi kemudian kita datang lagi mungkin untuk melanjutkan hal-hal yang belum kita tanyakan. Atau ya kita melihat waktu. Biasanya kalau wawancara itu mungkin lebih dari 1 jam itu sudah lelah. Kita bisa melihat gelagatnya kalau orang ini kok jawabannya mulai tadinya banyak cerita gitu, tapi terus wah di akhir-akhir mulai pendek-pendek jawabannya. Mungkin dia sudah lelah. Nah, kalau memang sudah lelah ya kemudian sama tekniknya kita merangkum terus kita bertanya gimana apakah boleh di lain waktu kita lanjutkan karena saya lihat mungkin Ibu sudah lelah atau mungkin sudah ada agenda berikutnya gitu, ada kegiatan yang lain. Ya, jadi itu kalau FGD biasanya kurang lebih sampai 1,5 jam karena FGD kan dengan lebih banyak orang ya 8 sampai 10 orang. Nah, sehingga kalau FGD runningnya udah 2 jam lebih ya ini kita juga harus peka ya terhadap informan kita dan lalu jangan dipaksakan untuk itu dilanjutkan.
Baik, terima kasih, Prof. Ya, silakan yang lain kalau masih ada. Saya izin bertanya, Prof. Silakan. Kalau semisal kita sedang melakukan wawancara terhadap eh, informan, terus kemudian kan kita sebelum melakukan wawancara sudah ada petunjuk pertanyaannya seperti apa. Nah, eh, ternyata waktu kita wawancara itu kita tertarik untuk mengulik suatu bahasan tersebut lebih jauh. Nah, Mm-mm. dan semisal sebagai peneliti itu mengira data tersebut itu penting, apakah itu juga harus semua ditanyakan kepada informan yang lain yang semisalnya sudah dilakukan pertanyaan sebelumnya seperti itu. Jadi yang Oh, informan yang belum yang sudah kita tanyain itu kita nggak tanyain pertanyaan itu, tetapi karena kita baru ada petunjuk untuk mengulik lebih jauh itu, hmm, jadi kepikiran untuk bertanya kembali untuk yang lain begitu. iya, iya. Jadi misalnya informan ini udah informan keempat gitu ya, Mas. Terus Iya, di Prof. informan keempat itu ada jawaban yang menarik, yang lalu terus kita bisa kejar lagi gitu ya. Tapi itu nggak muncul di informan satu 2 3 gitu ya, Mas. Iya, maksud saya seperti itu. Iya. Ya memang kalau kita eh, penelitian kualitatif itu tujuannya menggali, mengeksplorasi, maka bisa saja terjadi ketika informan satu 2 3 mungkin menggalinya dapatnya belum banyak, informan keempat makin banyak, informan kelima makin banyak, enam makin banyak, bisa terjadi seperti itu. Tapi itu tidak berarti kita harus ngulang lagi dari awal dan ditanya hal yang sama. Jadi ya kita melanjutkan saja ke informan yang berikut-berikutnya, itu kemudian pertanyaannya bisa saja panduannya, kemudian ada sub pertanyaan yang lebih detail. Dan itu kita tanyakan pada informan berikutnya, tanpa perlu mengulang informan yang awal. Sampai dengan kita mewawancara informan yang kita merasa, oh jawabannya udah sama aja nih, nggak ada hal yang baru lainnya yang kita temukan. Nah, kalau kita sudah merasa seperti itu, tadi mungkin hati-hati, mungkin ini sudah jenuh gitu, sudah saatnya untuk selesai jumlah wawancaranya. Bisa dipahami, Mas Anan? Nah, baik, Prof. Sudah sedikit paham. Ya, Jadi kita tidak wajib untuk kembali ke informan enggak, sebelumnya untuk melakukan pertanyaan kembali begitu ya, Prof. enggak. Tapi teruslah menggali pada informan-informan berikutnya. Nah, sampai dengan memang jawabannya sudah, oh kok podo wae ya, polanya itu saja. Anda sudah nggak mendengar jawaban-jawaban yang baru, ya sudah, berarti it's time to stop gitu. Baik, terima kasih, Prof. atas jawabannya. Ya, ini di kelas ini kayaknya spesialis bertanyanya masih 2 orang yang sama nih. Yang lain silakan loh bertanya, jangan malu untuk bertanya, jangan segan juga untuk bertanya ya. Sudah, nggak ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, nanti kalau setelah sesi ini mungkin ada baru baca-baca, terus eh, merasa punya pertanyaan, nanti pertanyaannya dibawa ke sesi yang berikutnya ya. Nanti di sesi berikutnya mungkin di awal saya beri kesempatan untuk bertanya dulu meskipun terkait dengan
sesi-sesi yang pertama kemarin dan yang kedua hari ini ya. Jadi silahkan pertanyaannya dicatat dulu, nanti kita bahas di sesi yang berikutnya. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita akhiri sekian untuk sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.